Bapak pendiri bangsa kita sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, dalam pidatonya berkata bahwa kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Ternyata itu semua bohong. Sebenarnya, Indonesia tidak dijajah sampai selama itu. Narasi itu dikeluarkan bukan tanpa alasan. Ada tujuan di balik narasi politis tersebut. Tapi, tak sedikit pelajaran yang kita pelajari di sekolah yang menceritakan bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa Soekarno mengeluarkan pernyataan tersebut? Apakah tujuan di balik pidatonya? Dan bagaimana cerita sebenarnya? Untuk itu, kami ingin membahas lebih detail sejarah tersebut agar kalian tahu dan bisa menyimpulkan sendiri. Sebenarnya, Indonesia dijajah berapa tahun sih? Yuk kita mulai pembahasannya. Indonesia atau pada saat itu masih disebut sebagai wilayah Nusantara berhubungan langsung dengan Belanda. Dimulai pada tanggal 27 Juni 1596. Orang pertama yang menjejaki kaki di tanah Nusantara bernama Cornelis de Houtman. Wilayah yang pertama kali ia sentuh adalah Banten. Pada mulanya, Cornelis disambut dengan baik oleh Sultan Banten. Namun, sikapnya yang tidak baik dan keangkuhan yang ditonjolkan bersama pengikutnya membuat Sultan Banten marah, lalu kemudian mengusir Cornelis dari tanah Banten. Mereka kemudian lanjut berlayar ke Bali dan bertemu dengan Raja Bali. Di Bali, Cornelis dan kelompoknya berhasil memperoleh lada pada 26 Februari 1597. Ia berhasil membawa rempah-rempah ke Belanda meskipun tak sebanyak yang ia perkirakan. Hal inilah yang melatar belakangi terbentuknya VOC. Kami ingin menyinggung sedikit VOC karena ada keterkaitan sebelum kita mengambil kesimpulan di akhir video. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Belanda dan bekerja sama dengan pengusaha Eropa untuk menguasai perdagangan dan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Jadi perlu diketahui bahwa VOC bukanlah Belanda, melainkan hanya aliansi dagang. Yang membuat VOC sangat superpower dikarenakan kerajaan Belanda memberikan hak kepada VOC berupa hak oktroy. Hak oktroy adalah hak eksklusif untuk menjual produk atau mengeksploitasi. Hak ini dapat digunakan VOC untuk memonopoli komoditas tertentu, juga memberikan hak untuk melarang pihak lain menggunakan penemuannya. Bahkan dalam isi hak oktroy, VOC dibolehkan memerangi negara lain, termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Maka dari itu, ada yang menyebut bahwa VOC bagaikan negara di dalam negara. Banten merupakan markas pertama VOC yang didirikan pada tahun 1603, lalu berpindah ke Ambon di tahun 1610 dan pada akhirnya menetap di Batavia tahun 1619 atau sekarang dikenal dengan sebutan Jakarta. Dalam penelusurannya, VOC menyadari bahwa jika mereka ingin menguasai wilayah yang lebih luas untuk memonopoli perdagangan, Makassar adalah salah satu wilayah yang harus ditaklukkan karena wilayah itu adalah pintu masuk untuk mengambil rempah-rempah, baik yang ada di Maluku maupun yang ada di Banda. Tak mudah bagi VOC dalam menaklukkan Makassar pada saat itu karena mendapat perlawanan yang sengit oleh kerajaan Goa yang dinahkodai langsung oleh pemimpin yang bernama Sultan Hasanuddin. Peperangan terjadi beberapa tahun, hingga pada akhirnya VOC berhasil menaklukkan Raja Goa di tahun 1667. Kedua belah pihak pun membuat perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Bungaya, di mana isi perjanjian tersebut sangat merugikan masyarakat pada saat itu, sedangkan VOC diuntungkan dalam perjanjian tersebut. Dengan beberapa upaya yang dilakukan VOC dalam menguasai Nusantara dan memonopoli perdagangan membuahkan hasil. Terbukti pada saat itu, VOC adalah perusahaan multinasional terbesar pertama yang ada dalam sejarah. Bagaimana tidak, mereka menandatangani lebih dari 1000 perjanjian yang sangat menguntungkan bagi mereka. Di tahun 1669, VOC adalah perusahaan terkaya yang memiliki lebih dari 100 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, bahkan ia mempunyai 10.000 tentara bayaran. Perjalanan VOC yang ingin menguasai wilayah Nusantara tidaklah mudah. Pemberontakan dan perlawanan terus ia dapatkan. Terbukti pada tahun 1686 sampai di tahun 1706, mereka kewalahan dalam menghadapi pemberontakan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana pemberontakan itu dipimpin langsung oleh Untung Surapati.
Sampai pada akhirnya VOC dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1799 dikarenakan korupsi yang begitu marak terjadi di internal VOC itu sendiri. Juga biaya perang yang harus dikeluarkan begitu banyak, sehingga hutang dan aset diambil alih oleh kerajaan Belanda. Tapi kalian semua tahu nggak bahwa ada cerita yang tak kalah menarik dari VOC, yaitu Perang Aceh. Kami ingin jelasin sedikit tentang bagaimana keseruan Perang Aceh ini. Di abad ke-17 pada saat itu, Aceh merupakan tempat yang sangat strategis dan pusat perdagangan yang begitu ramai. Maka tak heran jika Belanda ingin menguasainya. Lada, hasil tambang, dan hasil hutan melimpah adalah salah satu faktor yang mendorong Belanda untuk menguasai Aceh. Tapi tak mudah bagi Belanda dalam menaklukkan Aceh, dikarenakan kegigihan dan semangat masyarakat Aceh yang sangat berkobar. Kendala lain yang dialami Belanda pada saat itu ada kesepakatan wilayah jajahan Nusantara dan Semenanjung Malaya yang dibuat oleh Belanda dan Inggris di tanggal 17 Maret 1824. Kesepakatan tersebut dikenal juga dengan sebutan Traktat London. Niat dan ambisi Belanda dalam misi menguasai Nusantara membuatnya melakukan segala cara agar dapat menguasai Aceh. Hal itu terbukti dengan penyerangan yang mereka tetap lakukan di tahun 1873, di mana penyerangan itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler beserta pasukannya. Masjid Raya Baitur Rahman adalah salah satu tempat yang ingin ia kuasai. Namun dalam penyerangan tersebut diketahui bahwa Mayor Jenderal Kohler tewas. Kejadian itu terjadi di tanggal 14 April 1873. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan dan tepatnya di tanggal 24 Januari 1874 mereka berhasil menduduki istana. Selanjutnya, Belanda lanjut memerangi Aceh dari hulu hingga hilir dan membangun pos pertahanan dengan kurang lebih 2.759 pasukan. Hal itu membuat Aceh tak gentar sama sekali. Sementara itu, peperangan terjadi di Aceh Barat, di mana pasukan Aceh dipimpin oleh Teuku Umar dan Cut Nyak Dien. Perlawanan Aceh membuat Belanda kewalahan hingga pada akhirnya Belanda membuat strategi, di mana salah satu strategi liciknya adalah dengan memecah belah masyarakat Aceh itu sendiri. Teuku Umar sempat merencanakan penyerangan, namun pihak Belanda berhasil mengetahui rencana tersebut dan hal itu membuat Belanda melakukan penyerangan tepatnya di tahun 1899. Teuku Umar gugur dalam konflik itu, sementara Cut Nyak Dien terus melakukan perlawanan, namun ia berhasil ditangkap lalu diasingkan dan kemudian wafat di tanggal 8 November 1908. Cut Nyak Mutia sempat melanjutkan perjuangan para pendahulunya untuk mempertahankan tanah Aceh, sampai pada akhirnya ia juga wafat di tahun 1910. Meskipun Belanda berhasil menundukkan kesultanan di tahun 1904, nyatanya perang melawan kolonialisme di Aceh masih berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia. Dari sepenggalan cerita yang sudah kita dengar, maka timbul sebuah pertanyaan, berapa lama sebenarnya Indonesia dijajah? Jika kita mengatakan Indonesia mulai dijajah oleh Belanda dengan menghitung tahun kedatangan orang Belanda pertama di Indonesia, tepatnya di tahun 1596 hingga kekalahan Belanda terhadap Jepang di tahun 1942, maka kita dijajah sekitar 346 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa narasi Indonesia dijajah 350 tahun itu menjadi gugur. Namun jika kita menghitung dari tahun terbentuknya VOC di tahun 1602 hingga bubarnya VOC di tahun 1799, maka kita hanya dijajah sekitar 179 tahun. Tetapi, kita tak dapat membenarkan hal tersebut karena VOC hanyalah aliansi dagang yang dibentuk oleh Belanda. Narasi bahwa Indonesia dijajah 350 tahun diketahui mulai menyebar ketika buku Presiden Soekarno yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 2 menghimpun 20 pidato setiap tanggal 17 Agustus sejak 1945 hingga 1966. Ditambah ada 2 pidato di luar itu. Ditemukan bahwa 3 dari 22 pidato yang dikutip Soekarno menyebut bahwa Indonesia dijajah 350 tahun.
Namun perlu digarisbawahi bahwa kutipan yang dikeluarkan itu bukan tanpa alasan, melainkan salah satu strategi narasi politik yang bertujuan untuk mengubarkan api semangat anak muda dan masyarakat di awal kemerdekaan Indonesia. Racing adalah salah satu orang yang menggugat klaim Indonesia dijajah 350 tahun. Ia membangun narasi baru bahwa Belanda efektif menjajah Indonesia hanya sekitar 50 tahunan. Klaim ini merujuk pada Kesultanan di Nusantara yang masih eksis di abad ke-19 awal. Sekian dari saya, bye.